Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Nah, siapa di antara kalian yang sudah mulai pergi berlibur khususnya menggunakan transportasi udara di tengah masih mewabahnya COVID-19 di Indonesia? Andai kalian termasuk di antaranya, maka kalian jugalah yang menyumbang angka peningkatan jumlah penumpang pesawat udara yang dikabarkan mengalami lonjakan, walau sempat terseok-seok beberapa waktu lalu terdampak COVID-19. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Industri Aviasi Mulai Lepas Landas. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di masa pandemi ini, industri penerbangan sudah terlihat mulai ancang-ancang untuk pulih kembali. Dari keterpurukan atas anjloknya jumlah penumpang beberapa waktu lalu terdampak pandemi COVID-19. Hal ini bisa terlihat dari angka jumlah penumpang juga sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan baik dari penerbangan internasional maupun penerbangan domestik. Bila kita lihat penerbangan internasional melalui Bandara Soekarno-Hatta per September 2020, angkanya juga sudah mencapai, di sini bisa terlihat di Soekarno-Hatta Tangerang begitu pada yang hijau ini adalah per September 2020 sudah lebih banyak begitu angkanya, sudah mencapai lebih dari 20.000 orang mendekati 40.000 orang. Nah, di sini. Dan di yang warna kuning ini adalah pada bulan Agustus 2020 kita lihat memang peningkatannya cukup tajam bahwa yang di warna kuning ini hanya berada di 20 sampai 30 orang saja. Nah, kondisi ini tentunya juga berkaitan dengan mulai dibukanya kembali akses untuk masuk ke sejumlah negara di dunia yang sebelumnya kita ketahui begitu ya banyak yang menerapkan sejumlah pembatasan guna mencegah penyebaran dari COVID-19 di negara mereka. Untuk di dalam negeri sendiri pergerakan penumpang di bandara juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan terutama pada bulan Oktober 2020 merujuk pada data yang dipublikasikan begitu oleh Angkasa Pura II selaku pengelola bandara dari 19 bandara yang dikelola olehnya pada 1 hingga 31 Oktober. Jumlah penumpang tercatat sudah mencapai 2,14 juta orang. Nah, angka tersebut apabila dipersentasekan mengalami kenaikan sebesar 19% pada Oktober 2020 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni September 2020 yang berkisar di angka 1,79 juta orang. Sejalan dengan kenaikan jumlah penumpang, pergerakan pesawat juga meningkat 10% dari 23.879 penerbangan menjadi 26.302 penerbangan. Apabila ditotal secara kumulatif periode Januari hingga Oktober 2020 jumlah penumpang di seluruh bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II sebanyak 29.044 juta orang. Dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan begitu menembus level 35 hingga 40 juta orang sampai akhir tahun 2020. Dengan adanya libur panjang beberapa waktu lalu gitu ya juga menorehkan catatan kenaikan jumlah penumpang hingga 455.068 orang begitu yang kemudian juga diindikasi menjadi pendorong pasar penerbangan tanah air. Dan kita lihat di slide selanjutnya. Seperti halnya ataupun atas adanya pembatasan yang membuat aktivitas masyarakat khususnya untuk bepergian menggunakan angkutan udara menjadi menurun begitu juga membuat industri penerbangan melakukan sejumlah langkah efisiensi agar bisnisnya dapat tetap berjalan begitu beberapa waktu lalu. Beberapa contohnya yakni maskapai penerbangan Lion Air begitu yang juga dikabarkan harus memangkas 2.600 karyawannya guna bertahan di masa pandemi yang sulit ini. Dan juga memang walau pihak maskapai begitu mengklarifikasi bahwa sempat mempekerjakan kembali seluruh karyawan yang dirumahkan, namun pernyataan tersebut juga dibantah oleh salah satu pegawainya yang menjadi korban pemberhentian. Masa sulit juga sama begitu dihadapi oleh maskapai penerbangan plat merah tanah air Garuda Indonesia yang juga dikabarkan harus mem-PHK sekitar sebanyak 18 orang dan merumahkan 825 karyawannya begitu serta 7.184 orang karyawan begitu harus terkena pemotongan gaji sebesar 50%. Banyak sekali begitu ya. Langkah ini diambil oleh Garuda Indonesia juga tak lain karena untuk efisiensi perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nasib serupa juga dialami oleh Susi Air begitu yang mana memang dimiliki oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja begitu pada tahun 2014 hingga 2019 yang secara terang-terangan mengungkap soal kondisi bisnis penerbangannya juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga mengaku harus melakukan sejumlah langkah efisiensi dengan mem-PHK dan merumahkan karyawannya. Kondisi tersebut juga sama begitu berkaitan dengan terhentinya penerbangan Susi Air hingga 99% karena terkena
dampak pandemi. Dan setelah dinanti-nanti oleh pelaku usaha begitu, memang di sini terlihat di industri penerbangan terkait dana stimulus yang diberikan pemerintah guna menggenjot kembali geliat bisnis maskapai penerbangan, akhirnya stimulus cair begitu pada Oktober 2020 lalu untuk industri penerbangan. Dengan adanya stimulus ini juga dikabarkan akan berdampak pula pada keringanan biaya yang harus dikeluarkan oleh penumpang maupun maskapai penerbangan, dan terdapat dua kategori stimulus yang diberikan oleh pemerintah, yakni yang pertama stimulus untuk subsidi PJP 2U dan juga yang kedua adalah stimulus tentang bantuan kalibrasi navigasi. Nah, ini dari pemerintah ya. Dan untuk stimulus PJP 2U ini nantinya memang merujuk pada tarif tiket pesawat yang akan lebih murah karena biaya PJP 2U ini akan disubsidi oleh pemerintah. Biasanya besaran PJP 2U ini adalah berkisar 13.000 begitu ya hingga 50.000 rupiah untuk setiap satu tiket penerbangan. Sedangkan pemberian stimulus PJP 2U ini juga nanti akan diberikan bagi para penumpang pesawat udara yang akan berangkat dari 13 bandara yang telah ditentukan oleh pemerintah guna mendukung pariwisata dengan harapan membangkitkan pemulihan ekonomi dan juga pariwisata. Nah, memang fokusnya ke situ jadinya, dan juga memang adapun dari 13 bandara yang ditentukan, 5 diantaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Labuan Bajo, dan juga lain-lain. Bila ditotal begitu dari seluruh stimulus yang diberikan pemerintah untuk industri penerbangan dipublikasi mencapai angka 215 miliar rupiah, dan diharapkan dana ini juga mampu menggenjot kembali sektor penerbangan terdampak pandemi COVID-19.